Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, marilah yang pertama dan yang utama, jangan sampai lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat dan barokahnya pada kita semua. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, bahkan di dalam tidur itu sendiri, nikmat Allah selalu diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat itu nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta, Allah selalu memberi. Allahumma ja'alna syakura, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur, amin ya rabbal alamin. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka Allah pasti, la in syakartum, sungguh pasti akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, bahkan kufur, maka siksa Allah sangatlah pedih. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Demokrasi, Pemilihan Umum dan Disabilitas. Namun sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruflah. Untuk itu dalam waktu yang singkat ini saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhtohirin, alamat Depok, Toroh, Kabupaten Grobogan. Saat ini saya bergabung dalam sebuah komunitas difabel yang bernama FKDG atau Forum Komunitas Difabel Grobogan. Saya di sini sebagai sekretaris 1. Beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Ketua FKDG atau yaitu Bapak Waluyo Sumaryono, saya diminta untuk mengisi kultum dengan tema tersebut di atas. Baiklah, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, sependek yang saya ketahui, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Indonesia termasuk menganut demokrasi. Oleh para pendiri bangsa kita atau founder kita, telah disepakati bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang menganut nilai-nilai yang terdapat dalam 5 pasal tersebut. Kita sebagai rakyat yang baik dan juga sebagai kaum muslimin muslimat, hendaklah kita dapat melaksanakan demokrasi ini dengan sebaik-baiknya. Karena demokrasi ini tidaklah bertentangan dengan ajaran kita, yaitu ajaran Islam. Bahkan sebagian ulama itu menyampaikan bahwa demokrasi dan Islam itu saling menguatkan.
demokrasi dengan Islam itu saling menguatkan, saling memperkuat. Islam bisa kuat dengan sistem demokrasi, dan demokrasi bisa punya ruh, punya spirit, punya nilai. Kalau diisi oleh nilai-nilai atau ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa dan pendengar di mana saja yang Anda berada, salah satu prinsip demokrasi adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, maka kehidupan setiap rakyatnya itu dihargai. Pendapatnya juga dihargai. Maka ada yang namanya musyawarah. Di dalam Islam pun musyawarah itu diajarkan. Seperti surat Ali Imran ayat 159. Yang di tengah-tengahnya itu ada kata-kata wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebuah urusan. Salah satu ciri-ciri demokrasi atau demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, yaitu adanya pemilu, pemilihan umum, ya. Di situ di seluruh warga Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas yang memenuhi syaratnya itu berhak untuk memilih dan dipilih. Termasuk kita kaum disabilitas ini boleh dipilih, apalagi memilih. Nah, alhamdulillah, dari tahun ke tahun bangsa kita Indonesia, pemerintahannya dalam pelaksanaan pemilu maupun regulasinya semakin baik dan semakin baik, termasuk melibatkan kita kaum disabilitas. Pemerintah sering menggalakkan pemilu yang inklusif dan humanis. Untuk itu, marilah kita sambut ajakan pemerintah ini dengan antusias, dengan penuh kegembiraan, agar kita berpartisipasi di dalam pemilu ini. Jangan sampai golput atau tidak memilih. Sungguh sangat disayangkan. Apabila kita memilih, apabila kita tidak mau memilih atau tidak mau menyoblos, maka pilihan bisa didominasi oleh orang-orang tertentu atau golongan tertentu yang bisa jadi mereka hanya mementingkan golongan atau kelompoknya masing-masing. Ini sungguh kita sangat rugi. Untuk itu teman-teman, khususnya para kaum difabel, ya, marilah kita gunakan hak pilih kita. Jangan sampai kita sia-siakan hak pilih kita yang hanya sekali dalam 5 tahun ini. Kita kaum difabel ini memiliki hak yang sama, sekali lagi ya, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Pilihan kita ini akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Jadi kalau kita memilih itu kita perhatikan orangnya, ya, track recordnya selama ini bagaimana. Ada rambu-rambu jilalah yang sidik atau yang terpercaya, yang tidak ingkar janji, kemudian yang amanah, juga fatonah, serta tablek, ya, suka menyampaikan. Jadi tidak menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan kebijakan-kebijakan, tapi menyampaikan yang perlu disampaikan, yang merupakan hak kita. Informasi itu sangat penting sekali. Kalau kita memilih orang yang baik, berarti kita berpartisipasi dalam kebaikan atau tolong menolong dalam kebaikan, berarti kita dicatat sebagai amal yang soleh. Tetapi kalau kita memilih karena misalnya dibayar atau money politik, maka tunggulah,
kita justru nanti akan yang membayar mahal pada mereka. Rakyat menjadi dikesampingkan atau diabaikan kepentingannya karena kita salah memilih. Untuk itu sekali lagi teman-teman, marilah kita gunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya sesuai hati nurani kita. Semoga Allah membimbing kita senantiasa memilih yang tepat, yang membawa bangsa kita semakin hari semakin baik dan sejahtera fitini dunya wal akhirah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.